Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid peniti jalan spiritual. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi bahwa dirinya itu sedang membantu orang lain menyerok ikan di kolam, dan ikannya itu besar-besar seukuran paha orang dewasa. Kemudian di dalam mimpi itu ada suara tanpa wujud yang berkata bahwa leluhurmu dulunya seperti itu, hidupnya membantu orang dengan ikhlas. Kemudian Fulan tidak mengambil ikan yang diseroknya itu, tetapi diberikan kepada orang lain, dan niatnya lillahi ta'ala. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi yang dialami Fulan adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, dan ada juga visual mimpi yang tidak perlu ditakwil karena artinya itu sebagaimana visual mimpinya. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ada 3 kisah mimpi mengenai mimpi yang memiliki makna tersirat, yang salah satunya dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4, beliau itu bermimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang semuanya sujud kepada beliau. Takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Sedangkan mimpi yang tidak perlu ditakwil, melainkan artinya itu adalah sebagaimana visual mimpinya, adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa beliau itu bermimpi tentang bersiwak, menggosok gigi. Yang pesan pada mimpi tersebut adalah pengajaran ilmu syariat tentang adab yang baik adalah mendahulukan orang yang lebih tua daripada orang yang masih muda. Sedangkan mimpi yang dialami Fulan, simbol yang perlu ditakwil adalah terdapat pada visual ketika Fulan itu menyerok ikan di kolam. Itu memiliki makna tersirat tentang perbuatan amal soleh. Dan perbuatan amal soleh itu tidak selalu dalam hal menyerok ikan. Ikan itu hanya simbol yang mewakili mengenai rezeki yang halal. Karena di dalam dalil syariat, ikan itu termasuk rezeki dari Allah yang dihalalkan di dalam syariat Islam. Dan perbuatan menyerok itu berbeda dengan menangkap ikan dengan tangan. Kalau misalkan menyerok itu hasilnya lebih banyak daripada menangkap ikan dengan tangan. Sehingga itu bermakna tentang perbuatan amal soleh yang banyak. Bukan amal soleh yang dilakukan hanya sekali 2 kali. Dan ketika di dalam mimpi itu ada visual ikan yang besar-besar yang ukurannya sebesar paha orang dewasa, itu memiliki makna tersirat tentang amal soleh yang bernilai besar. Dan amal soleh yang bernilai besar sudah pasti sesuai dengan ujian berat yang harus dilalui. Visual tersebut bisa kita ambil contohnya pada surat Al-Hasr ayat 9. Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan kaum Ansor. Karena mereka itu orang yang bertakwa, Allah menjelaskan tentang kebaikan kaum Ansor, bahwa mereka itu mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.
Nah, itu pengorbanan yang berat. Dan pahalanya pun pasti besar. Sesuai dengan ujiannya yang berat. Pada umumnya orang itu membantu jika dirinya itu sudah lapang, sudah kaya, sudah merasa aman, tidak merasa kekurangan. Tetapi kaum Ansor, ketika mereka itu diuji dengan kesempitan, kesusahan, mereka tetap bisa beribadah mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Nah, itu ya, salah satu contoh tentang simbol dari ikan besar yang ukurannya segede paha orang dewasa, yang memiliki makna tersirat tentang amalan yang nilainya besar dari sudut pandang Allah. Dan ketika di dalam mimpi tersebut ada suara tanpa wujud yang berkata, menjelaskan tentang leluhur keluarga si fulan, hidupnya itu suka membantu orang dengan ikhlas. Itu tidak perlu ditakwil, melainkan kepastian cara hidup leluhur dari si fulan itu memang seperti itu. Tidak memiliki makna tersirat. Dan fulan diberi mimpi seperti itu. Allah itu memiliki maksud agar fulan mengikuti leluhurnya terdahulu, agar fulan itu juga berbuat, suka membantu dengan cara yang ikhlas, bukan dengan maksud yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena di akhir visual mimpinya itu fulan tidak mengambil ikan, tidak mengambil bagian, tetapi dia kasih semuanya kepada orang lain dan niatnya lillahi ta'ala, itu berarti fulan nantinya akan dimampukan oleh Allah bisa berbuat sebagaimana leluhurnya terdahulu, yaitu membantu orang lain dengan ikhlas. Mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, itu mengenai anjuran untuk beribadah dengan ikhlas. Tidak ada tujuan lain selain beribadah kepada Allah, menjalankan agama yang lurus. Dan mimpi tersebut juga berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi beribadah itu tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, umroh dan haji jika mampu, tetapi bisa dengan cara lain, yaitu membantu, mengadakan kemudahan bagi orang lain, memberikan suatu kebaikan, entah itu berupa tenaga atau sebagian rezeki yang dimiliki, atau bisa dengan cara memberi ilmu atau pola pikir atau solusi ketika orang tersebut mengalami suatu permasalahan dan yang lainnya. Selain itu, mimpi yang dialami fulan berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan utang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Jadi mimpi yang dialami fulan itu adalah petunjuk, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya fulan mengikuti leluhurnya yang suka membantu orang lain dengan cara ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berbuat ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.